Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan pagi hari ini masih terkait dengan tema consciousness atau tentang kesadaran yang coba saya integrasikan, saya elaborasi dengan kajian ketauhidan. Karena kajian seperti ini kajian-kajian ma'rifat ya sebetulnya ya. Sehingga ketika kita betul-betul memahami keterpautan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya, insya Allah keimanan kita semakin meningkat dan amaliyah perilaku kita sehari-hari juga semakin positif, semakin berkualitas. Dan kita perlu menyadari kembali bahwa sesungguhnya segala sesuatunya itu satu utuh, tak terbagi, dan sejatinya tidak ada. Yang ada secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatunya utuh, satu tak terbagi. Begitu ada keterpisahan, itu akan menimbulkan, mengakibatkan penderitaan. Seperti terkait dengan The Watcher ini ya, yang ada di ego ini, juga The Observer ini, kalau dia tidak akur, tidak bisa selaras dengan keilahiyahan dirinya, akan terjadi konflik. Konflik itu bisa terjadi antara ego dan divinity, antara mind dengan divinity, atau ego dengan mind. Ketika konflik ini terjadi antara ego dan divinity, ini akan terjadi yang namanya keterpisahan. Keterpisahan ini menyebabkan banyak penderitaan, atau bisa juga menjadi sumber penderitaan. Kalau dalam bahasa kitanya bisa disebut maksiat. Maksiat ini karena kita tidak mengetahui kedudukan kita di muka bumi sebagai Abdullah, juga sebagai Khalifatullah, sehingga hilanglah apa yang dinamakan sikap mental muraqabatullah. Ini yang bahaya. Sehingga perilaku tingkah laku kita tidak terkontrol. Terus yang kontrol siapa? Ya sosial. Ya data aja. Nah, kebenarannya objektif. Itu yang perlu kita waspadai. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membacakan sebuah pesan yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Di sana beliau memberikan petunjuk, memberikan nasihat kepada murid-muridnya, pada kita semua, bahwa ada 3 cara untuk menguatkan iman. Nah, iman ini terkait dengan divinity. Iman ketika kita kuatkan, harapannya dia bisa menaungi, bisa membimbing, bisa merangkul mind dan ego, sehingga kembali kepada jalannya yang benar. Oke. 3 cara itu apa aja? Ya. Jadi Imam Haddad dalam risalah Mu'awanah menyebutkan 3 hal yang dapat menguatkan iman kita. Dalam bab ini Imam Haddad memperbincangkan tentang keimanan, tentang keyakinan. Beliau berpesan agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari demi hari, waktu demi waktu harus terus ditingkatkan. Sampai pada puncaknya, sebagaimana yang Sayyidina Ali bilang ya, lau kushifal ghita masdadtu yakinan. Andai saja hijab ini
dibuka, maka keyakinanku akan tetap utuh. Dalam arti, beliau bisa melihat dengan mata spiritualnya, mata batinnya, segala sesuatu yang gaib itu seolah-olah nyata. Sehingga ketika hijab itu dibuka, kenyataannya sesuai dengan apa yang diyakini. Kemudian bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan ini? Beliau menjelaskan bahwa yang pertama, ya, ini mendengarkan dengan seksama ayat-ayat Al-Quran, kemudian pesan dan keteladanan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana dalam ayat Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi di sana terdapat janji yang sudah Allah berikan, peringatan yang Allah sampaikan, dan juga ikhwal perkara kehidupan akhirat. Di sana juga disebutkan kisah-kisah para nabi beserta umat mereka, sehingga kita bisa bercermin ya, dari sana dan mengambil inspirasi. Kita bisa melihat jejak perjalanan para pendahulu kita yang soleh dalam kesederhanaan kehidupan dunia, dan bagaimana mereka merindukan terhadap kehidupan akhirat. Ini cara pertama untuk meningkatkan, menguatkan keimanan kita agar posisi ini ya senantiasa hidup. Hidupnya The Witness ini, hidupnya bagian Divinity ini akan memberikan efek namanya healing. Kita tidak mengalami lagi kebutaan spiritual karena sudah kebutaan spiritual. Ini bahaya sekali, kebutaan spiritual. Kita tidak mengetahui posisi kita sebagai hamba dan sebagai khalifahnya. Kemudian yang kedua, beliau menyampaikan untuk mentadabburi, melihat, memandang, merenungi kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ini adalah ayat-ayat kauniyahnya. Bahkan kita memperhatikan diri kita sendiri, ini adalah sebuah cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, karena apa yang terjadi pada diri kita, kalau kita lihat dari susunan biologisnya, itu sangat canggih sekali. Masing-masing sel memiliki kesadarannya sendiri. Dan kita hanya menikmatinya begitu saja. Namun sayangnya banyak manusia yang bangun tidur, yang dia bisa hanya mengeluh dan mengeluh, tanpa bisa melihat rasa syukur yang ada. Itulah karenanya kita perlu mentadabburi, tadabbur ayat-ayat kauniyah. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah bagaimana kita memperbanyak action, memperbanyak aksi berbuat baik dengan konsisten, serta berusaha keras agar tidak tergelincir dalam dosa dan keburukan. Karena iman itu ya, itu kan berupa ucapan dan tindakan yang dapat meningkat dengan ketaatan, dan dia akan juga bisa surut meredup sebab dosa dan maksiat. Ini penting kita garis bawahi ya. Dosa dan maksiat. Ini spiritual sekali. Konsep ini mungkin tidak ada di spiritual agama lain. Dosa dan maksiat kita pahami dengan lebih dalam lagi ya, karena kita malu sebagai Abdullah yang telah banyak diberikan anugerah, kok masih berbuat dosa. Ya, makanya segera bertaubat. Taubat ini akan membuka
kebutaan spiritual kita, mengakui bahwa kesalahan kita ya. Taubat, waduh salah ya tulisannya. Taubat, bukan tahu babat ya. Kalau kita perhatikan dari ketiga penjelasan ini tadi, maka kita dapatkan bahwa yang pertama, agar kita dapat melakukan sesuatu, pertama, agar kita dapat melakukan sesuatu ya, kita harus belajar. Kita harus belajar. Selamat datang yang baru masuk. Kita harus belajar. Nah, kajian seperti ini juga masuk dalam bagian belajar. Belajarnya dari mana, teman-teman? Yang pertama, dari otoritas yang tertinggi, yaitu wahyu. Nah, ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Ini wahyu yang mengandung kebenaran mutlak. Kita membaca ayat-ayatnya, dan kita mempelajari. Yang kedua, kita belajar dari ayat-ayat kauniyah. Setiap hari kita bisa berkontemplasi, menghadirkan tajallinya dalam setiap pandangan kita. Di sini kita bisa berlatih untuk muraqabatullah. Ketemu kejadian apapun kita akan bisa bersyukur dan bersabar. Syukur dan sabar. Ini sikap seorang muslim ya. Rasulullah itu bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh indah, sungguh ajaib, sungguh langka apa yang dilakukan oleh seorang muslim. Apa yang dia lakukan? Ketika dia mendapatkan anugerah, dia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, cobaan, dia bersabar. Ini sungguh indah. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencelakakan hambanya. Karena naudzubillah min dzalik ya, tidak mungkin Allah melakukan sesuatu yang sia-sia. Itu sudah diperhitungkan dengan presisi, tidak kurang, tidak lebih. Walau sesenti pun. Nah, setelah belajar ini, perlu dilanjutkan dengan aksi. Kita berbuat berdasarkan wahyu ini tadi, sehingga ego, mind, terbimbing oleh wahyu, insya Allah kehidupan kita semakin hari akan semakin berkualitas. Nah, inilah keistimewaan agama Islam, bahwa agama Islam menjamin siapapun orang yang menjalankan syariatnya, bahkan ketika yang menjalankan itu bukan orang yang muslim, orang kafir gitu ya, dia melakukan anjuran-anjuran agama Islam, itu akan selamat, minimal di dunia. Dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hidayah. Kemudian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Apalagi kita, seorang muslim, yang meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu melalui Nabi Muhammad dan para anbiya wal mursalin ya, untuk membimbing kita semua agar tidak tersesat. Ya, itu jalan pintas bagaimana kita masuk ke dalam The Witness ini. Apalagi ini momen bulan Ramadan, mari kita jadikan momen ini untuk terus-menerus belajar dan meningkatkan keimanan. Jangan sampai kita puasa dan ibadah sholat malam yang dapat hanya capeknya saja. Capek, haus, dahaga.
Karena tidak ada makna dalam ibadah kita. Hilangnya makna ini yang hilang makna. Kehilangan makna ini di sini tempatnya. Tidak ada makna hidupnya. Itu mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman itu. Kalau ada pertanyaan atau masukan, boleh. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Tidak ada? Pak, Ya, mau bertanya silakan. ini ayat kauniyah itu apa maksudnya? Oh, ayat kauniyah. Ya. Ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Ayat kauniyah itu terkait dengan alam semesta ini yang kita lihat. Ini adalah ayat kauniyah. Kaun dari kana yakunu, jadilah. Jadi ya, kun fayakun. Kauniyah. Semua yang kita lihat ini adalah jadi-jadian. Siapa yang menjadikannya? Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari itu, meyakini itu. Gitu Mas Bayu. Bisa diterima ya? Ya, Kak. Oke. Ada lagi yang lain teman-teman? Ini yang saya kenali baru Mas Bayu ini. Mas Bayu HP ini siapa ya? Kenapa, Kak? Baru nggak yang saya kenali. Ini kan ada 5 partisipan. Oh, ya. Fitriati. Oke. Siap. Terima kasih. Fitriati. Terus Parmasis ini siapa ya? Kalau nggak salah Mbak Ayu kah? Ini teman saya ini. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menyimak. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebetulnya ini adalah sesi, ada pertanyaan kawan itu ya, bagaimana dia resah bagaimana melampaui ego main ini, sehingga bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik lagi. Terus saya pikir-pikir, saya baca-baca kitab, alhamdulillah dapat referensi, dan pagi ini alhamdulillah bisa kita sampaikan ya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Luar biasa, Bu Fitri ini psikolog ya. Nah, teman-teman kalau bisa konsultasi sama beliau. Gitu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, terima kasih kebersamaannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.